So, hari ini Abang J nak terangkan sebanyak tentang advanced trendline. Apa yang Abang J sudah pakai selama beberapa tahun dan apa yang Abang J sudah implement dalam trading untuk tetapkan sesuatu entry. Okay, so trendline. Apakah trendline? Semua kita tahu, abang pun sudah terangkan apa itu trendline di dalam video basic. So, di dalam advanced trendline ni Abang J mahu dive dengan lebih dalam lagi. Okay, so kita kena tahu apa itu konsep trendline sebenarnya. Konsep trendline. Yang pertama, trendline ni kita guna sebagai satu zone. Kita hanya guna trendline sebagai satu zone, bukan untuk tetapkan entry. Ingat ni, konsep trendline yang pertama, kita guna trendline sebagai satu zone, bukan untuk tetapkan sesuatu entry. Faham? Sebab kita guna zone tu untuk bantu kita untuk beranalisa, bukan guna 100%. Okey? Dan yang kedua, jangan paksa trendline. Okey? Jangan pernah paksa trendline. Kita boleh lukis tetapi harga yang tentukan whether dia mahu reject kah atau breakout kah. So kita tak boleh paksa trendline. Yang ketiga, trendline perlu ada 2 touch point. 2 touch point. Macam ni. Okey, macam ni Okey. Alright. So kalau lihat di sini, kita ada 1, ada 2, sudah ada 2 titik, 2 touch point ataupun titik sentuh. Yang ketiga ni kita panggil strong touch point. Bila ada yang ketiga, kiranya trendline ni memang kuat, memang strong. So memang digalakkan untuk jadikan zone untuk tetapkan atau zone untuk tentukan trend itu mau pergi mana. Begitu. Okey. So, konsep Abang Ji sudah terang. Konsep ni kita perlu ikut. Kita perlu apa? Kita perlu ikut. Alright. So, sekarang Abang Ji tunjuk contoh. Oh, sabar Belum okey. Abang Ji belum tunjuk contoh lagi. Abang Ji mau Alright. Yang kedua, trendline. Trendline boleh juga melakukan fakie. Ini kita panggil manipulation. Setiap entry kita kena take manipulation ini into consideration. Sebab apa manipulation inilah yang akan kadang-kadang kalau jenis bukan ikut MM tu yang boleh meng-MC-kan kita. Betul? So seperti ni Untuk trendline manipulation,
Abang J boleh bagi contoh yang ini. Okey. 1, 2, 3. Elok, memang elok. Sudah strong. Dah ada 1, 2, 3. 3 touch point sudah. Kira trendline ini sudah kuat. Sudah strong trendline. Tetapi bila naik balik, pop. Dia naik dan turun. Dia tinggalkan candle momentum dekat atas ni. Apa kita panggil? Ini adalah setup trendline manipulation atau dipanggil fakey. Sebab apa? Elok ini respect upper trendline, respect upper trendline, respect upper trendline. Pop ini tidak respect. Bila tidak respect, sudah naik, sudah turun. Turun semula. Okey? So ini kita panggil fakey. Okey. So yang ketiga, apa yang Abang J nak tunjuk adalah trendline confluence. Trendline confluence inilah orang yang jarang orang nampak. Senang, yang jarang orang nampak. Seperti ini. Apa itu trendline confluence? Okey. Abang J lukis dulu, baru Abang J tunjuk dalam chart. Okey. Trendline confluence ini apabila kita kasih lukis cantik sikit. Okey, ini Abang J susah sikit mau lukis. Tapi inilah. Okey. Ini adalah trendline confluence. Apa itu trendline confluence? Apabila semua trader bersependapat. Kesemua trader bersependapat. Okey. Kalau dalam contoh yang Abang J lukis ni, kalau kita nampak di sini engulf ataupun SND trader akan entry. Bila Abang J tanda di sini adalah SBR, support become resistant. SNR trader entry. So di sini ada dua confluence. Ataupun kita panggil di sini formularnya trendline plus SNR plus SND. Ini adalah confluence-nya yang kita lihat. Okey? So, ini yang Abang J masukkan dengan trendline. Ini yang Abang J masukkan dengan trendline. Okay, sebentar. Saya kasih faham kan. Ini trendline 1, 2. Maksudnya 1, 2, 3 touch point. So ini trendline traders sudah ready. Dan bila sampai sini juga SNR trader sudah ready di sini. Sebab apa? Sudah ada support become resistant. SND sudah ready. Sebab apa? Di sini ada engulf. So sama-sama sudah ready kat sini. So dia jadi area of high confluence. Area of high confluence. Di sini sudah jadi area of high confluence.
Okay. Bila kita sudah tahu di sini area of high confluence, bila sudah entry, maksudnya bila sudah entry dan mau matikan entry, kita cari juga area of high confluence. Kita balas balik dengan area of high confluence. Okay? Macam ni. Okay. Contoh di sini kan. Contoh di sini. Di sini ada engulf contohnya. Di sini ada engulf. Contoh, Abang Ji tidak lukis. Dan sini juga ada RBS. Resistant, sini juga ada support, resistant become support. Betul? Resistant become support. Waduh, sudah confused. Tapi ini SNR, kiranya SNR traders, okay? Kiranya di sini SNR traders. Malam-malam sudah pening. Okay. So, mau matikan sesuatu entry itu, kita cari juga area of high confluence di time frame yang sama. Senang, mudah, memang mudah. Okay? Dan bila cara mau entry. Cara mau entry. Cara mau entry. Macam mana cara mau entry? Yang pertama, bila sudah sampai dekat area sini, bila sudah sampai area of high confluence, kita mau cari breakout. Breakout di mana? Breakout di time frame kecil. Kita mau cari breakout di time frame kecil. Okay? Kenapa breakout? Kenapa? Sebab tanda losing momentum. Ini tanda losing momentum. Okay, seperti contoh Okay, sekarang kita boleh sudah pergi ke chart. Okay. Di sini. Okay. Di sini, kalau kita lihat, di sini SNR, which is support become resistant. Betul? Become resistant. Betul? So, dekat sini ada engulf. Sini juga ada ini pun area engulf. So, sini area SND, traders. Okay. Dan apa juga penting, di sini juga trend line traders tetapkan entry. Kenapa? Sudah sampai di upper trend line. So, di sini memang area of high confluence. Sini area of high confluence. Okay? So, cara mau matikan, macam saya cakap, macam Abang Ji sudah bilang tadi, kena cari area of high confluence juga. Kena balas sama balas. Okay, di sini, dan mati di sini. Kenapa boleh mati di sini? Sebab di sini juga area of high confluence. Kenapa area of high confluence? Okay. Sentiasa kalau ni look to the left. Lihat. Sini kita entry, sini kita mati. Sini kita close. So dekat sini sudah ada apa? Tengok. Banyak rejection. Okay, abang beri tanda. Okay. Sini kita entry tadi. Okay, sini kita entry tadi. Kita mati kat sini, okay? Okay. Kita look to the left. Sini. Nampak? Satu. Ini apa? Long wick. Long wick ini kira apa? Kira ini strong
strong support. Betul, ini strong support. Bila price tinggalkan wick yang panjang, kiranya itu strong support. Okey. Di sini sudah sampai. Sudah reject lagi, sudah reject lagi, sudah reject lagi, sudah reject lagi. So kiranya ini area SNR. So, ini area SNR. So kita sudah tahu. Oh, sini ada SNR plus trendline traders dan juga SNR traders. So kita close di sini. So, cara mau entry. Cara bawa entry mudah. Bila price sudah masuk di zone, okey. Sini kita pakai time frame daily. Kita kecilkan lagi time frame. Dan abang dia lagi suka pakai line. Okey. Kita kecilkan lagi time frame ke H4. Okey. Di H4 kita lihat yang biru ini zone entry kita. Okey. Bila sudah naik, ini big movement. Betul. Ini big movement. Bila sudah sampai sini, kalau kita lihat price sudah mula berbukit-bukit. So kini ini dah losing momentum. So satu, confirmation pertama sudah berbukit-bukit dan losing momentum. Okey. Dan confirmation yang penting. Okey. Okey. Sini confirmation yang penting. Macam Abang Ji cakap tadi. Bila mau cari confirmation, mau cari breakout. Mau cari breakout di time frame kecil. Kalau sini di H1. Okey. Cari ambil trend line. Di sini trend line betul. 1 point, 2 point. Dan sini 1 point, 2 point, pop di 3 point di bawah breakout. So kita entry bila di breakout ni. Faham? Kita entry bila di breakout ni. Sekiranya bila sudah ada breakout, kiranya price memang betul-betul mau turun. Okey? So, itu saja. Tapi kalau bila buka di chart, dia agak pening. Tetapi kalau mau tanda itu breakout, tandalah di line chart. Tapi kalau mau tahu sama dia mau retest di trend line yang sudah tanda tadi, bukalah di candlestick. So itu saja. Sudah entry, sudah tahu mau tutup, stop loss selepas trend line ini sudah mau letak stop loss ataupun letak stop loss ikut arah-arah masing-masing. Okey? Ikut risk reward ratio masing-masing. Sini, tengok ni. Ini fakey tadi. Okey, tu tadi fakey. Alright. Ini breakout di time frame kecil. Tadi lah breakout di time frame kecil. Macam mana breakoutnya? Okey, abang lukis lagi. Breakoutnya seperti okey. Di sini confirmation. Kiranya confirmation small time frame. Okey. Itu saja. Abang J sudah cover konsep trendline, Abang J sudah cover
cara mau entry, Abang Ji sudah cover confluence, area of confluence, Abang Ji sudah cover confirmation. So, tak ada sebab untuk kita tidak mahu trade. Tak ada sebab untuk kita tidak mau practice dan backtest banyak-banyak. So, itu saja daripada Abang J untuk advanced trade line.